Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, ini meninggalkan Pakistan setelah perundingan damai dengan Iran tak mencapai kesepakatan. J.D. Vance pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. J.D. Vance mengatakan Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir, di mana penolakan Iran terhadap syarat yang dilakukan oleh Amerika Serikat dianggap sebagai hal yang buruk bagi Teheran. Delegasi Iran juga sudah meninggalkan Pakistan pasca perundingan dengan Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, ini mengungkap Iran dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dalam beberapa hal, namun tidak pada 2 atau 3 isu penting. Diyakini isu nuklir Iran dan Selat Hormuz yang masih belum menemukan kesepakatan. "21 jam negosiasi alot antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan berujung buntu. Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan. Wakil Presiden Amerika Serikat, J.D. Vance, bilang delegasi Iran menolak persyaratan yang diajukan Washington. Vance mengklaim Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Amerika Serikat belum melihat keinginan Iran untuk tidak mengembangkan senjata nuklir dalam jangka panjang. Penolakan Iran atas syarat yang diajukan Amerika Serikat dianggap hal buruk bagi Teheran. But the simple fact is that we need to see an affirmative commitment that they will not seek a nuclear weapon and they will not seek the tools that would enable them to quickly achieve a nuclear weapon. That is the core goal of the President of the United States, and that's what we've tried to achieve through these negotiations. Again, their nuclear program, such as it is, the enrichment facilities that they had before, they've been destroyed. But the simple question is, do we see a fundamental commitment of will for the Iranians not to develop a nuclear weapon, not just now, not just 2 years from now, but for the long term? We haven't seen that yet. We hope that we will. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance langsung meninggalkan Pakistan setelah perundingan damai dengan Iran tidak mencapai kesepakatan. J.D. Vance pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, mengungkap Iran dan Amerika Serikat telah mencapai kesepakatan dalam beberapa hal, tetapi tidak pada 2 atau 3 isu penting. Namun Baghai tidak merinci terkait sejumlah isu tersebut. Baghai menambahkan Selat Hormuz yang menjadi topik baru dalam pertemuan itu membuat pembicaraan antara kedua negara semakin rumit. در مورد یک سری از موضوعات ما به تفاهم‌هایی رسیدیم واقعیت، اما در مورد 2-3 موضوع مهم خب دیدگاه‌ها فاصله داشت و نهایتاً منجر به توافق نشد این گفتگوها. نکته دیگه‌ای که باید مد نظر داشت پیچیدگی موضوعات و پیچیدگی شرایط بود. بعضی از موضوعات جدید این دفعه به موضوع مذاکرات اضافه شد، مثل موضوع تنگه هرمز یا منطقه. خب اینها خودش شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات خودش رو داره. Sementara itu, Pakistan menyerukan Iran dan Amerika Serikat untuk menjaga gencatan senjata setelah pembicaraan berakhir tanpa kesepakatan. Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan, Muhammad Ishaq Dar, mengatakan negaranya akan mencoba memfasilitasi dialog baru antara kedua negara dalam beberapa hari mendatang. That the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. Negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan diharapkan bisa menjadi angin segar perdamaian setelah perang berkecamuk di Timur Tengah lebih dari 5 pekan. Namun dengan buntunya hasil negosiasi ini,
Masih adakah ruang diplomasi untuk mencegah perang kian meluas? Sementara itu, Saudara, Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazem Garibabadi, bilang Iran siap untuk skenario apapun, baik militer maupun diplomatik. Teheran mengklaim Iran memiliki posisi yang lebih unggul dalam negosiasi dengan Amerika Serikat saat mediasi yang dilakukan Pakistan di Islamabad. Garibabadi ini menegaskan bahwa Teheran sangat serius baik secara militer maupun dialog. تحت هیئت ایران نشان جدیت جمهوری اسلامی ایران داره. جمهوری اسلامی ایران برای هر سناریوی آماده به طور جدی است. اگر سناریو دفاع از کشور و حوزه نظامی و دفاعی باشید کاملا جدی است. در حوزه و سناریو مذاکره و گفتگو هم باشه جدی است. پس این سطح هیئت این جدیت جمهوری اسلامی ایران رو کاملا میرسونه. همین که در بالاترین سطح رئیس یکی از قوای ما به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران. Saudara, negosiasi Amerika Serikat dan Iran di Pakistan gagal. Dunia internasional termasuk Indonesia tentunya tidak ingin perang berlanjut dan mengutuk keras segala macam bentuk kekerasan dan perang karena menimbulkan penderitaan multidimensi bagi warga sipil. Namun jika perang Amerika Serikat Israel melawan Iran berlanjut, apa saja kemungkinan yang akan terjadi? Kita langsung ulas bersama pakar strategi PPAU, Mas Purnawirawan Agung Sasongko yang telah hadir di studio Kompas TV. Pak Agung, selamat pagi. Selamat pagi. Saya juga menyapa kepada Septianto Galang Prakoso, dosen hubungan internasional dari UNS. Mas Galang, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Ian. Saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Kita tentu sebetulnya tidak ingin perang berkepanjangan karena memang seperti disebutkan tadi, ini efeknya kemana-mana gitu secara global. Tapi kalau kita melihat kesepakatan yang gagal kemarin, Pak Agung, ini artinya apa? Apakah artinya ini otomatis gencatan senjata yang tadinya dilakukan 2 pekan, ini sudah 1 pekan berjalan, batal dan kemungkinan akan ada serangan? Jadi gencatan senjata sendiri mungkin saja bisa jalan dalam artian deeskalasi. Tidak ada serangan Amerika ke Iran dan Iran tidak membalas menyerang ke pangkalan Amerika. Namun tentu kita sudah tahu bahwa kemarin Israel sudah tidak menyepakati bahwa termasuk Libanon, jadi masih menyerang Libanon. Namun itu adalah bagian daripada tit and tat daripada penggunaan instrumen kekuatan nasional. Jadi kita sekali lagi saya menegaskan bahwa antar negara itu mereka bersaing ataupun berantem ataupun bertempur ataupun berperang kan diplomasi, informasi, militer dan ekonomi. Betul militernya berhenti, tapi kan diplomasi, informasi militer tetap digunakan. Istilah-istilah diplomasi merupakan yang nanti rugi adalah Iran, kita akan dapat keuntungan, kita sudah selesai perjuangan. Itu adalah kata-kata untuk yang punya sifat untuk memberikan kesan kepada dunia luar atau kepada publiknya. Namun yang pasti di dalam pertempuran ini yang paling tampak sekarang adalah ekonomi. Selat Hormuz bicara soal ekonomi. Ekonomi daripada kelancaran daripada 20% minyak dunia atau tidak kelancaran daripada gas dan sumber daya lain baik masuk dan keluar Teluk Persia merupakan salah satu hub ekonomi besar di dunia. Nah, yang terjadi sekarang adalah betul mereka semua mengatakan gencatan senjata. Amerika menyatakan kan sampai terakhir itu kan sebetulnya Iran tidak mau gencatan senjata, dia maunya permanen secara permanen ada perhentian permusuhan. Tetapi pada saat terakhir dari Perdana Menteri Zarif mengatakan dari Perdana Menteri udah kirim aja apa, Iran diberikanlah yang maksimum apa kemauan dia, lah malah Trump setuju, udah pakai ini aja sebagai dasar. Nah dari situ aja kita bisa melihat bahwa Amerika desperate, sangat membutuhkan gencatan senjata ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa memang masalahnya adalah masalah bukan seberapa hancur Iran, tetapi seberapa resiko yang ditanggung Amerika. Dan sering kita ketahui bahwa ternyata resiko Amerika adalah pada saat minyak ataupun barang-barang lain, energi tidak bisa, gas tidak bisa keluar, maka akan menaikkan harga yang akan menghasilkan inflasi. Karena logika bahwa di Amerika penghasil minyak dan gas terbesar di dunia, betul. Cuman masalahnya pada saat harga minyak naik gara-gara Selat Hormuz tidak mengalirkan minyak dengan jumlah yang cukup, maka otomatis minyak di Amerika juga naik. Minyak naik, inflasi di Amerika. Inflasi di Amerika
langsung orang pada menjual bahwa pinjaman daripada obligasi Amerika. Begitu obligasi dijual, menghasilkan apa? Suku bunga harus dinaikkan. Kalau enggak ada yang beli, karena Amerika tergantung dari obligasi. Begitu suku bunga obligasi naik, suku bunga daripada pinjaman bank naik. Masyarakat Amerika harus membayar kreditnya lebih banyak daripada yang ini, karena itu kan mengikuti bunga obligasi. Akibatnya apa? Banyak masyarakat Amerika tidak bisa membayar hutang, tidak bisa membayar kredit, tidak bisa membayar rumah, tidak bisa membayar mobil, tidak bisa membayar pinjamannya. Itu menyebabkan resesi. Nah, resesi terjadi. Maka yang terkena langsung dampak adalah Trump dan Partai Republik. Pada bulan November akan ada pemilu selah. Bila keadaan ekonomi Amerika memburuk, masyarakatnya, publiknya banyak kesulitan keuangan atau terpaksa berhenti pekerjaan, maka bisa dipastikan sesuai dengan apa yang telah terjadi bertahun-tahun sebelumnya di Amerika, maka akan kalah nih Partai Republik. Begitu kalah Partai Republik, maka Senat dan Kongres dikuasai oleh Partai Demokrat, dan itu artinya keinginan untuk memaksulkan atau mengimpeach Trump akan terjadi. Nah, sekarang tidak terjadi kan, nanti akan banyak hal. Nah, ini yang harus diwaspadai Amerika pada saat mereka. Tetapi di sisi lain kan Amerika juga ada hardcore-nya, orang-orang yang merasa yakin ini tinggal sedetik lagi atau tinggal beberapa minggu lagi Iran akan nyerah. Makanya mereka oke, sekarang kita blokade nanti dia nyerah. Nah, tapi kan menaikkan begitu kan kita sudah tahu selama 40 tahun rakyat Iran itu sangat ditekan seperti itu. Kalau ditambah ekstra 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka mungkin masih tahan-tahan saja. Masalahnya apakah masyarakat Amerika bisa tahan pada saat bensin atau bahan bakar naik dari $1 naik $2, $3, $4, pada saat kreditnya tidak bisa dibayar, apakah bisa tahan? Itu adalah pertanyaannya. Bukan sebaliknya, apakah Irannya tahan? Pertanyaannya apakah sudah tahan? Dan apakah betul Amerika menguasai Selat Hormuz? Kemarin ada bilang, sekarang di hampir semua media barat menyampaikan bahwa ada 2 frigatnya Amerika masuk Selat Hormuz. Kejadian sesungguhnya adalah dia mencoba masuk, tapi itu diminta mundur, diancam dan pergi. Soal perginya nggak diberitakan. Hanya beritanya biasanya tertulis Amerika mengatakan Selat Hormuz masuk, Iran mengatakan itu tidak betul demikian. Terjadi ini, tapi tidak menyampaikan data bahwa kedua frigat itu sudah keluar. Artinya ya takut juga daripada tenggelam, mereka kan nggak mau setor nyawa ya. Artinya tetap frigat, kapal-kapal mereka menjauh dari jarak peluru kendali Iran yang bisa, berarti mereka jauh juga, tidak dekat-dekat pantai Iran juga. Nah, itu yang terjadi pada saat ini. Baik, kita bahas nanti soal Selat Hormuz karena memang menarik sekali karena langsung ada pernyataan dari Donald Trump juga terkait dengan blokade Selat Hormuz ini. Saya ke Pak Galang. Pak Galang, kalau kita melihat soal ketiadaan kesepakatan yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Iran, ini siapa yang paling dirugikan? Karena setelah ini terjadi, JD Vance langsung bilang bahwa Teheran yang paling rugi dengan ketiadaan kesepakatan kali ini. Baik, untuk pihak yang paling rugi itu mungkin bisa kita lihat sebenarnya ya kita. Jadi publik dunia yang kemudian juga mengalami krisis yang lebih berkepanjangan begitu ya. Tapi kalau dilihat dari dua point of view dari masing-masing pihak yang sedang berunding gitu, yang sedang gencatan senjata ini, sebenarnya saya juga sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Agung izin terkait Amerika yang sebenarnya desperate. Jangan-jangan kita kemudian melihat bahwa aksi atau mungkin kebuntuan dari perundingan ini menunjukkan bukti nyata bahwa sebenarnya Amerika yang mau dicari oleh Amerika saat ini hanyalah pembenaran atau mungkin framing seperti itu. Paling tidak, framingnya adalah paling tidak kami sudah pernah mencoba berbicara dengan Iran. Jadi mereka membingkai narasi bahwa Iran ini adalah pihak yang susah atau pihak yang sulit untuk diajak bicara yang kemudian menyebabkan perundingan gagal. Padahal kalau kita melihat poin-poin kesepakatan yang kemudian diajukan sebenarnya itu lebih sepele gitu ya, atau mungkin ya bukan sepele, lebih mudah untuk dituruti. Itu yang kemudian dipropos oleh Iran terkait cairan aset, kemudian bagaimana Selat Hormuz itu ada lebih banyak kontrol di Iran sebelumnya, kemudian pencegahan terkait upaya serangan seperti ini secara sepihak dan lain sebagainya. Tapi kemudian AS selalu membawa ke arah nuklir. Nah, ini juga bisa menjadi satu hal yang sebenarnya sudah bisa diprediksi begitu. Dimulai dari tahun 2015 ketika sudah ada ini ya pernyataan bersama joint statement terkait joint comprehensive plan gitu ya, joint comprehensive plan terkait plan of action terkait
nuclear deal dengan Iran, terus kemudian 2018 Trump mundur dari situ, ini menunjukkan bahwa memang yang dipakai pendekatan oleh rezim Trump, kalau tidak boleh mengatakan rezim Partai Republik begitu ya di Amerika, adalah memang untuk melemahkan atau kemudian meniadakan kemungkinan nuclear deterrence di kawasan. Nah, makanya kemudian ketika ada kesempatan perundingan yang mereka bawa tentunya adalah isu nuklir. Meskipun kemudian di tahun 2003 kita sudah tahu bahkan jauh sebelum adanya Joint Comprehensive Plan tersebut ada fatwa dari Ayatollah Khomeini yang menyatakan bahwa nuklir ini di Iran tidak akan boleh dipakai sebagai senjata, hanya sebagai energi begitu. Tapi tentunya Amerika tidak percaya tersebut dan sekarang kita kembali ke perundingan yang gagal ini. Yang bisa menjadi permasalahan adalah bagaimana faktor perundingan ini kemudian bisa mengganggu atau mungkin juga menghambat kesepakatan perdamaian atau kemudian juga perundingan antara Israel dan Lebanon yang mungkin dijatuhkan sudah katanya Netanyahu sudah mulai telepon-teleponan begitu ya. Besok mungkin akan kemudian dimulai. Nah, ini yang kemudian menjadi semakin bleak gitu atau semakin kabur begitu ketika kita melihat lah AS sama Irannya saja gagal. Bagaimana kemudian Israel dan Lebanon bisa istilahnya mencapai titik temu begitu, meskipun itu juga sebenarnya hal yang sangat mungkin juga ketika mereka berorientasi kepada perdamaian. Tapi tentunya pihak-pihak agresor dalam hal ini Amerika Serikat dan Zionis Israel tentunya pasti akan mengamani kepentingan mereka. Sehingga ya selain dari publik kemudian warga dunia yang mengalami permasalahan energi, saya kira justru adalah warga atau juga mungkin penduduk di area Timur Tengah yang kemudian menjadi korban yang sebenarnya nyata. Ini bukan lagi sekedar collateral damage, ini sudah menjadi apa istilahnya direct atau mungkin direct atau korban langsung gitu ya yang merasakan impact dari hal ini, karena semakin ini diulur-ulur ya menjadi attrition war begitu kesannya oleh Israel begitu ya ke Lebanon, dan juga AS sendiri juga ingin mencari loophole gitu, ini mencari kelemahan yang bisa dieksploitasi untuk kemudian mereka bisa menyatakan mereka memiliki edge kemenangan di perang ini. Seperti disampaikan Pak Agung tadi, November ada pemilu sela, Trump harus meroleh kepercayaan lagi dari rakyatnya untuk November, sehingga hal ini bisa juga menjadi satu hal yang tadi saya katakan digunakan Amerika untuk memframing bahwa kamilah yang akan memenangkan perang, kami bahkan sekarang memiliki Selat Hormuz, kami akan blokade, dan tentu saja efeknya langsung harga minyak naik. Harga minyak Brent 8% sudah naik, harga minyak West Texas Intermediate WTI sudah naik 9%, balik ke angka di atas $100 AS lagi. Lah, hal ini yang sebenarnya terkadang sangat-sangat disayangkan begitu, karena mungkin tempoh hari kita melihat wah bisa nih perspektif kemudian perundingan bisa tercapai, kemudian ada perdamaian, kemudian mungkin karena sudah mendekati berbulan-bulan perang, berminggu-minggu perang, resource yang dimiliki masing-masing pihak juga sudah mulai depleted, begitu berkurang, begitu istilahnya, kenapa tidak kemudian berdamai? Tapi ternyata tidak, ternyata memang ada kepentingan yang kemudian lebih dilihat strategis baik dari pihak Amerika Serikat dalam hal ini. Meskipun Iran secara jelas gitu ya, ini mungkin perlu kita soroti juga, yang mewakili dari perundingan ini sudah menyatakan bahwa posisi masing-masing negara itu membela siapa. Baik. Amerika Serikat diwakili oleh Vance, diwakili oleh wakil presidennya begitu, sementara Iran diwakili oleh juru bicara ini Pak Bagir itu ya, juru bicara parlemen. Sehingga ini seolah-olah menunjukkan bahwa yang maju dari Iran ini wakil rakyat loh. Nah ini hal yang sebenarnya harus kita juga fokus di situ. Ya tadi juga sempat kita bahas Pak Agung terkait dengan tadi juga dibahas oleh Pak Galang ini terkait dengan Selat Hormuz. Trump langsung ada informasi ketika memang tidak ada kesepakatan antara Iran dengan Amerika Serikat, langsung informasinya adalah Trump hendak memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokade Selat Hormuz. Seberapa besar kemungkinan ini akan terjadi dan seberapa besar juga reaksi dari Iran militernya begitu untuk menghadapi ataupun merespons dari perintah dari Amerika Serikat terhadap Angkatan Lautnya. Namun jangan dijawab dulu Pak Agung, kita kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.
Because there's no reason for us to do this. Look, problem with the strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. News Kompas TV, Saudara, Iran mengomentari perihal Selat Hormuz. Iran menyebut permasalahan Selat Hormuz ini tak serta-merta selesai dengan negosiasi. Iran melalui anggota parlemennya menegaskan persoalan di Selat Hormuz tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi. Pasalnya, Selat Hormuz diakui sebagai jalur perairan milik Republik Islam Iran. Iran menjelaskan Selat Hormuz adalah hak nasional Iran. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Sementara itu, Saudara, Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat mengirim kapal perang Angkatan Laut ke Selat Hormuz untuk membersihkan ranjau laut. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, ini mengklaim 2 kapal perang telah memulai operasi pembersihan ranjau yang dipasang Iran. Keduanya merupakan kapal perusak berpeluru kendali. CENTCOM mengklaim pasukan tambahan termasuk drone bawah laut bergabung dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, Saudara, Iran tegas menolak klaim Washington kapal-kapal perang Amerika Serikat memasuki Selat Hormuz. Probably have a couple of mines in the water. We have mine sweepers out there. We're sweeping the strait. And now all we do is we'll open up the strait even though we don't use it because we have a lot of other countries in the world that do use it that are either afraid or weak or cheap. I don't know what it is.
Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan terkait dengan negosiasi Iran dan Amerika Serikat yang berujung gagal ataupun buntu. Bersama narasumber di studio Kompas TV ada Marsma Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU, dan juga melalui saluran Zoom ada Septianto Galang Prakoso, dosen hubungan internasional dari UNS. Saya kembali ke Pak Agung, tadi kita sempat berbincang terkait dengan Selat Hormuz begitu. Tadi juga informasinya sudah disampaikan. Adalah informasi ketika adanya kebuntuan terkait dengan negosiasi adalah Trump memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokade Selat Hormuz. Namun itu statement ini ditolak ataupun tidak diterima oleh Iran begitu. Kalau Anda melihat ada perintah terkait Angkatan Laut di Selat Hormuz, apakah memang sudah sesiap itu Amerika Serikat menghadapi militer Iran di Selat Hormuz setelah negosiasi? Oke, jadi gini. Kan ini adalah tekanan itu diberikan tekanan militer dan tekanan diplomasi. Menurut mungkin perkiraan dari pihak Amerika, bahwa mereka sudah memberikan tekanan cukup dan mereka percaya betul pada statement bahwa Iran itu akan sudah mau mengalah, dia mau berunding, berarti dia sudah mendapatkan kesulitan dan mau menyerah lah. Ada dua hal yang terjadi pada saat perundingan. Satu adalah 70 pesawat sorti pesawat C-17 dari Amerika dan Eropa datang ke Timur Tengah, datang ke Israel, datang ke Jordania, datang ke pangkalan lainnya untuk membawa barang-barang, mungkin barang-barang yang mungkin mungkin senjata atau apa untuk mengisi atau menambah senjata yang sudah habis kemarin. Jadi itu yang dilakukan terjadi, 70 sorti ya. Di sisi lain ada perintah dua kapal perusaknya mencoba masuk Selat Hormuz, tetapi pada saat mau masuk mulutnya Selat Hormuz itu diberi peringatan oleh Iran, dari penjaga pantai Iran untuk segera meninggal dan meninggalkan situ. Dan ternyata setelah diancam, saya akan dalam waktu 30 menit kalau kamu nggak meninggalkan saya akan tembak kamu langsung, ternyata kapal itu pergi. Namun kita lihat di berita, saya juga lihat hampir semua berita media barat menyampaikan pesan dari Pentagon bahwa 2 kapal perang memasuki Selat Hormuz. Tapi masuk Teluk Persia nggak ada ceritanya. Dan di sisi lain berita yang sama ada beberapa yang mencantumkan bahwa dari Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan itu tidak benar dan mereka sudah pergi, tidak masuk gitu. Tetapi biasanya komentarnya di sini adalah ada 2 berita yang bertentangan ini, kita belum tahu mana yang benar gitu. Tetapi di sisi lain di media sosial sudah beredar foto-foto rekaman TikTok dan mungkin X ya, di Twitter itu, bahwa memang ada kapal mau coba masuk terus balik pergi, ada. Tetapi kita lihat seperti biasa mungkin memang ada blackout media ya, media boleh menyiarkan apa yang ini sehingga kesannya itu membuat mungkin pasarnya naik atau harga minyak jadi turun atau segala macam. Jadi sentimen di pasar ya? Iya, jelas itu tujuannya. Namun kan itu tidak bisa tahan lama karena prakteknya sekarang semua kapal itu mundur lagi di batas wilayah serangan rudal Iran, yaitu 700 mile dari pantai itu, artinya pada mundur semua lagi gitu. Nah sekarang ada lagi berita blokade kan.
Setelah itu tidak berhasil, tapi berarti blokade. Blokade ini juga tujuannya adalah untuk memberikan sentimen-sentimen pasar dan juga kepada publik di Amerika, publik bahwa mereka masih kuat, masih ini. Terserah nanti soalnya perundingan ada tahap kedua dan selanjutnya mungkin Amerika menerima atau bagaimana. Yang penting sekarang tidak langsung nyerah gitu loh. Jadi berangsur-angsur, kalaupun nyerah berangsur-angsur. Jadi itu adalah memang strategi yang lazim digunakan. Namanya strategic communication atau komunikasi strategis. Jadi jangan pernah menemukan posisi menyerah. Tapi yang paling jelas dari dua ini yaitu nuklir dan Hormuz itu adalah memang yang minta itu Israel sepertinya. Kenapa? Karena kalau soal nuklir jelas Iran nggak punya nuklir. Jelas dalam perundingan 5 minggu yang lalu Iran sudah bersedia seluruh uranium diperkayanya bersedia untuk dikirim ke luar negeri atau dijual atau apa. Terus yang kedua adalah dia sudah bersedia orang Amerika meriksa, bukan IAEA loh, Amerika langsung meriksa setiap ini dan mengizinkan perusahaan Amerika untuk berinvestasi di Iran. Itu sudah deal itu. Nah sekarang diminta lagi. Nah masalahnya sekarang kan posisinya beda. Iran lebih punya power daripada 5 minggu yang lalu. Iran sekarang yang megang Selat Hormuz, Iran yang memegang lever ataupun katup daripada ekonomi Amerika. Dia kalau makin lama ditutup makin bangkrut ini Amerika. Yang tadi soal inflasi jadi resesi itu. Jadi dengan posisi lebih kuat, Iran sekarang menolak untuk beberapa hal. Dia menerima tapi menolak beberapa hal, itu yang wajar. Nah Amerikanya yang merasa bahwa dunia masih sama seperti dulu, nggak bisa bagi orang yang dalam perundingan berjalan dengan baik tiba-tiba menyerang 2 kali, itu kan tidak memiliki kedudukan leverage yang sama dengan orang yang berada pada posisi lebih tinggi, lebih bisa mengatur dan lebih bisa punya power di bidang ekonomi, penekanan ekonomi, blackmail ekonomi terhadap Amerika, posisinya beda. Diplomasi itu tidak seperti itu. Sekarang Iran punya posisi lebih kuat daripada 5 minggu yang lalu. Tentu tawar-menawarnya ya Amerika harus lebih menurun daripada menaik. Tapi saya kira adalah ini 2 minggu memang tujuannya untuk memperkuat, tapi Iran juga memperkuat. Iran memperkuat dengan dari China mengirim beberapa peralatan, Amerika jangan sampai China kirim ya. Dia sendiri memperkuat dengan mengirim aneka peralatan masuk ke Timur Tengah. Itu yang terjadi. Oke, saya ke Pak Galang. Pak Galang, kalau kita berbicara soal Selat Hormuz begitu, yang dirugikan ini dengan ditutup Selat Hormuz bukan hanya Amerika Serikat, banyak negara. Sebetulnya kalau kita melihat dengan ataupun pasca kegagalan negosiasi kemarin, ada nggak negara yang bisa merayu Iran agar membuka Selat Hormuz karena memang ini merugikan secara geoekonomi begitu? Kalau untuk negara yang paling bisa merayu dan juga memiliki kapasitas untuk itu dalam saat ini, dalam perkembangan situasi sekarang ini, ya cuman China dalam hal ini. Karena memang selain sebagai major buyer, juga ada justru begini, kalau kita lihat dari angle lain Mas Ian, jangan-jangan blokade ini diterapkan oleh Amerika untuk mempressurize pihak-pihak yang memang membutuhkan sekali pengiriman energi dari Iran, membutuhkan kapal-kapalnya bisa lewat. Nah, salah satunya adalah pemain besarnya adalah China. Kalau Rusia punya minyak sendiri ya sudah begitu ya, punya gas sendiri ya sudah. Tapi kemudian juga bisa menjadi blunder ketika kemudian justru China akan malah memperkuat stance Iran juga terhadap Amerika dan membuat konflik jadi berlarut-larut. Sebelumnya negara yang mungkin bisa membujuk, yang juga mungkin sudah kami sampaikan juga di kesempatan breaking news tempo hari begitu ya, adalah Pakistan. Karena sama-sama negara yang punya kekuatan nuklir, tetangga langsung begitu, berbatasan darat dengan Iran, tapi ternyata masih kurang kuat juga begitu ya untuk kemudian dalam hal ini bisa menjadi bisa menjadi negara yang menjadikan buffer bagi kedua pihak untuk bisa mencapai kesepakatan. Yang pertama adalah China, yang kedua mungkin juga negara-negara penting di aliansi NATO sendiri atau di Uni Eropa. Meskipun hal ini juga sudah dibang gitu ya, sudah kemudian tidak bisa kelihatannya dicapai dengan mudah karena justru stance dari beberapa negara dari sekutu tradisional Amerika Serikat sendiri malah menyatakan diri sudah menolak rencana blokade. Salah satunya kemarin langsung dinyatakan oleh dinyatakan oleh Perdana Menteri Keir Starmer dari UK, dari Inggris, bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan blokade. Kalau untuk membantu pengamanan yang melalui Selat Hormuz dengan
menyapu ranjau, tapi bukan dengan mekanisme Trump, itu mungkin mereka masih ikut, tapi untuk yang lain tidak. Spanyol jelas, kita tahu stance-nya Pedro Sanchez, kita tahu stance-nya Spanyol dari awal dia tidak mau terlibat dalam operasi militer apapun begitu. Kemudian negara-negara lain seperti Jerman, Prancis, Italia, dan negara-negara dari NATO yang lain, mereka juga menyatakan reluktansi ya, mereka menyatakan sikap kelihatannya ogah-ogahan begitu bantu Trump, karena dalam hal ini bukan isu NATO, ini bukan kesepakatan bersama aliansi, ini bukan sesuatu yang seharusnya menjadi urgensi bagi mereka, tapi karena mereka terdampak soal energinya, nah ini bisa menjadi bola liar yang kemudian menunggu kesepakatan negara-negara yang juga jadi pemain sentral di kawasan regional dan bahkan juga global untuk bisa mendekati Iran. Kalau dari segi perkembangan situasi, yang paling mungkin China dalam hal ini, kemudian dari segi strategik begitu dalam konteks ketahanan energi kedepannya dan juga secara relationship dengan Amerika Serikat sendiri ya pasti negara Eropa tadi. Cuma kita juga bisa menunggu faktor surprise ya. Jadi apakah kemudian mungkin Rusia atau bahkan mungkin Indonesia, karena Pak Prabowo, Pak Presiden akan bertemu dengan Presiden Putin, apakah juga isu geopolitik ini bisa dibahas, itu juga bisa menjadi kemungkinan tersendiri. Oke, kalau kita tarik ke dalam negeri Indonesia begitu, Pak Galang, apa yang bisa dilakukan Indonesia setelah adanya kebuntuan negosiasi antara Iran dan Amerika? Ya, yang bisa kita lakukan dalam hal ini adalah tentunya terus-menerus mengeluarkan statement, terus-menerus juga mendorong adanya kesepakatan damai, mendorong adanya diskusi, mendorong adanya perdamaian yang kemudian bisa terwujud. Gencatan senjata ini merupakan sesuatu yang biasa kita juga harus disyukuri begitu ya, hanya tidak ada kontak senjata, tidak ada pertukaran serang-serangan lagi begitu dalam jangka waktu sekian minggu sampai tanggal 22 April. Tapi kemudian juga hal ini tentunya harus diikuti dengan komitmen dari kedua negara. Permasalahan yang terjadi dan kita sebagai negara netral, sebagai negara non-blok, sebagai negara yang pro perdamaian, kita harus terus-menerus kemudian menyoroti dan juga menyuarakan pentingnya perdamaian untuk bisa tercapai. Karena peluang untuk pertemuan, peluang untuk jalur diplomasi digunakan, jalur negosiasi digunakan masih sangat tersisa luas, dan Indonesia sebagai negara yang besar juga, negara yang bisa menjadi istilahnya jembatan komunikasi baik dari Amerika Serikat begitu, kemudian juga dengan Iran juga, ya ini harusnya menjadi potensi dan juga posisi bagi kita ke depan. Tapi mungkin hambatan juga muncul ketika ya ada restriksi akan kemudian, dulu kita sudah sempat menyampaikan apakah kita bisa menjadi mediator, kemudian ketika itu konflik masih eskalasi, masih panas, sehingga mungkin belum muncul level trust yang juga dicapai, yang juga perlu dicapai dari kedua belah pihak kepada Indonesia. Yang jelas sebagai penonton begitu, tapi juga mungkin juga sebagai warga global yang aktif gitu, Indonesia harus kemudian terus-menerus menyatakan dan mengulangi kalau kita itu perlu orientasinya ke damai dulu, ya, to peace gitu. Jangan sampai kemudian orientasinya adalah untuk zero sum game, penyelesaian perang, satu menang satu kalah. Tapi pastinya ini lihatlah dampak yang kemudian bisa muncul, dampak yang kemudian bisa merugikan banyak pihak. Semoga kemudian dua pihak yang berperang, bahkan mungkin chain reaction dari perang ini seperti konflik dengan Lebanon dari Israel sendiri, konflik dan proksi-proksi yang kemudian dinilai membela Iran dan sebagainya, itu juga bisa kemudian mereda begitu. Meskipun lagi-lagi ya hal ini menjadi satu track record yang kemudian kurang oke begitu. Kalau kita melihat Amerika keterlibatan dalam sebuah gencatan senjata, mereka sering sekali untuk kemudian tidak menuntaskan gencatan senjata kepada proses perdamaian. Perang Korea aja sampai sekarang masih gencatan senjata begitu kan, dengan konflik berulang dan belum adanya resolusi damai yang jelas. Kemudian Afghanistan malah kembali ke era yang kemudian sebelum ada okupasi Amerika. Kemudian bagaimana deal-deal dari zaman dulu juga tidak tuntas. Nah, ini perlu kita soroti juga. Oke, baik. Informasi yang didapatkan juga dari pihak Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa ada 3 poin begitu yang menyebabkan kebuntuan, namun tidak diperinci. Namun ada perkiraan-perkiraan ini Pak Galang terkait dengan program nuklir, ada juga soal Selat Hormuz dan juga pengakhiran total perang di Iran. Namun memang ini tidak secara gamblang begitu dijelaskan apa saja. Dan juga ada beberapa poin penting yang menyebabkan negosiasi Iran dan Amerika Serikat ini terganjal, termasuk salah satunya yang sempat dibahas terkait dengan Lebanon, di mana serangan Israel terhadap
sekutu Iran di Lebanon ini, kelompok Hizbullah masih terus dilakukan dan ini berpotensi menggagalkan perundingan bahkan sebelum negosiasi dimulai. Namun kita bahas usai jeda terkait dengan hal ini, tetaplah bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Saudara, Angkatan Bersenjata Israel merilis rekaman operasi darat dan udara yang dilakukan di Lebanon Selatan, di mana serangan menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Militer Israel juga mengklaim menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Sementara itu, sebuah roket menghantam area parkir dan merusak beberapa kendaraan di Safed, Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Layanan darurat dikerahkan untuk mengamankan lokasi ledakan. Investigasi atas serangan yang menghancurkan sejumlah kendaraan Israel masih dilakukan. Sementara itu, saudara, warga Beirut, Lebanon turun ke jalan memprotes rencana negosiasi Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam dengan Israel. Menurut rencana, negosiasi pertama akan digelar di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Pertemuan akan membahas soal gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat. غير مباشر مفاوضة غير مباشرة إيران باكستان والمقاومة لبنان الحكومة اللبنانية ضد الشعب اللبناني الدليل على ذلك من السنة ونص ونحن تقتل أطفالنا وشيوخنا ومشايخنا. Di sisi lain, saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel pada bulan lalu untuk negosiasi perdamaian langsung. Klaim tersebut disampaikan pada Sabtu waktu setempat atau tepat saat proses perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. הזאת שהפגנו, לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות.
זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה. כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Saudara, pemerintah Lebanon berniat menghentikan perang dengan Israel. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam bilang Lebanon berkomitmen untuk mengakhiri perang melalui jalan negosiasi demi melindungi rakyat Lebanon dan mencegah korban semakin bertambah. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع البعض ودفع الجميع الثمن. أما اليوم فالمطلوب أن نقف جميعا مع بعضنا البعض لا بعضنا في وجه بعض وأن نحصن الداخل ونمنع الفتنة أو التهديد بها أو التهويل بالحرب الأهلية وكأننا لا نعرف أثمانها. أشعر بوجع الأم التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة كما أشعر بوجع الأم التي فقدت طفلا لم يختر هذه الحرب ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعا تتألمون أكثر مما يحتمل ومنذ زمن طويل فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعا. وأدعوكم جميعا إلى التمسك بما يجمعنا حماية لوطننا ولمستقبل أبنائنا فلنواجه معا الأخطار المحتقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. Saudara, selain perang Amerika Israel versus Iran, situasi Timur Tengah juga diperparah dengan situasi perang antara Israel melawan Hizbullah Lebanon yang saling serang. Keduanya membuat korban jiwa dan luka-luka terus berjatuhan. Kedua belah pihak pun berencana berunding di Amerika Serikat pada Selasa besok waktu setempat untuk membahas solusi penghentian perang. Kita sambung dialog kita ke Libanon yang makin porak-poranda digempur tetangganya Israel bersama Mas Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU di studio Kompas TV. Pak Agung, tadi kita sempat melihat beritanya soal Libanon. Kita sempat berbincang sebelumnya. Ini sebetulnya siapa yang ingin bernegosiasi Israel dengan Libanon kah? Karena klaim dari tadi Benjamin Netanyahu bahwa sebelumnya itu ada sempat telepon begitu dari Lebanon menelpon Israel untuk bernegosiasi. Kenapa bilangnya baru pada saat perundingan di sini, pada saat Netanyahu menolak untuk Libanon itu dilibatkan dalam pasal-pasal perundingan antara Amerika dengan Iran? Kenapa nggak bilang pada 3 minggu lalu sebelumnya bahwa mereka nggak jadi damai? Kenapa bilang damainya baru pada saat perundingan itu? Tentu kan ini kalau dirasa bahwa itu menguntungkan baru dia bahas, kalau tidak menguntungkan baru tidak bahas. Jadi seolah-olah bahwa Lebanon yang butuh untuk perdamaian, butuh ini, Israel tidak butuh. Sungguhnya yang terjadi, Israel juga terdesak ya. Jadi karena mereka blackout media sejak serangan 28 Februari Amerika dan Israel terhadap Iran, itu sebetulnya juga khususnya Israel Utara itu juga diserang habis-habisan oleh Hezbollah. Bahkan serangan kali ini sudah menggunakan teknik terbaru, kayak mengadopsi dari perang Ukraina, di mana banyak tank-tank dan peralatan lapis bajanya Israel juga hancur, lebih di atas 100, dengan menggunakan teknik baru, yaitu menggunakan drone-drone bunuh diri kamikaze dengan FPV ya, dengan dikendalikan itu yang membuat, makanya yang kita lihat kan di berita cuman Israel marah besar, Israel menyerang Lebanon, menghabisi gini. Sebetulnya itu adalah dia mengalami masalah besar juga karena praktis pasukan khusus Lebanon itu bahkan khusus Hezbollah itu malah bisa masuk ke dalam Israel Utara dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Israel selama ini terhadap masyarakat Lebanon Selatan. Oke Pak, sebelum ke situ kita harus menakar dulu atau bisa menjelaskan kepada pemirsa Kompas TV menakar soal kekuatan. Sebetulnya seberapa besar sih kekuatan militernya Hizbullah dibandingkan dengan Israel?
Hezbollah dengan Israel tentunya berbeda ya. Israel memiliki angkatan bersenjata yang lengkap, darat, laut, udara, dan daratnya pun lengkap dengan antara infanteri, juga memiliki kavaleri, memiliki artileri. Nah, di sisi lain Hezbollah itu lebih menekankan pada kekuatan gerilya, namun mereka memiliki banyak roket, banyak rudal juga, serta artileri. Maksudnya roket artileri, dan itu bisa disembunyikan dengan cepat, ditembakkan lagi, disembunyikan dengan cepat. Jadi modelnya adalah perang yang asimetris, bukan perang simetris. Nah, Israel sendiri kesulitan untuk menghadapi ini karena mereka bercampur di tempat penduduk kan, dan akhirnya Israel ngambil keputusan untuk menyerang ini dengan tidak terlalu dengan mengabaikan proporsionalitas. Harusnya kalau kita menyerang target militer, kita hindari untuk mencegah korban sipil. Tapi Israel karena memang dia menghadapi perjuangan Hezbollah itu mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi perjuangan kenapa Hezbollah terbentuk? Karena Israel pernah menduduki Lebanon. Selama ini akhirnya timbul perlawanan rakyat Lebanon terhadap Israel. Akhirnya Israel sudah keluar, tapi perlawanan berlanjut dengan nama Hezbollah ya. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang yang terjadi adalah perlawanan mereka terhadap Israel karena Israel masih belum melepaskan Palestina. Jadi kaitannya dengan Palestina. Jangan dilihat ini adalah Israel suka menteror Israel membalas, bukan. Hizbullah melakukan perjuangan memberi tekanan militer kepada Israel dalam rangka mendukung hak Palestina. Sebab hak Palestina sama sekali diabaikan Israel. Semua resolusi Dewan Keamanan dan resolusi PBB yang mengharuskan Israel mundur dan memberikan hak menentukan nasib sendiri Palestina itu diabaikan. Untuk itu rakyat Palestina berhak memiliki perjuangan dengan politik, diplomasi dan bersenjata. Sekarang dirubah di media dengan sekali membuat orang bahwa kegiatan bersenjata itu terorisme. Mereka lupa kalau pada zaman tahun 47 sampai tahun 67 Israel menteror orang Palestina. Mereka datang orang dari Eropa, imigran baru menteror penduduk Palestina agar pergi dari tempatnya, merebut kota-kota Palestina yang sudah kota modern kan. Kotanya sudah sama dengan kota-kota lain di dunia pada tahun 40, 30 itu sudah kota-kota seperti kota Bandung di Indonesia, kota Surabaya, kota-kota Tripoli, kota-kota lain di dunia itu direbut dan diambil alih menjadi suatu negara lain namanya Israel. Nah, perjuangan Palestina ini yang sekarang telah karena pengaruh agenda media ya, agenda setting dan framing itu menjadi perjuangan yang hanya boleh diplomasi, dan kalau diplomasi kamu kalah karena PBB saya kuasai, dan begitu perjuangan senjata itu terorisme. Tidak menolak terorisme negara oleh Israel kepada rakyat Palestina, yang dilihat adalah rakyat Palestina yang mengganggu, merusak, tapi seolah tidak punya hak untuk hidup. Padahal di sisi lain, negara NATO, negara Eropa mendukung Kosovo, yang misalkan diri dari Serbia, dan itu lebih kuat Palestina daripada Kosovo. Palestina udah dari sekian puluh tahun yang lalu, Kosovo baru berapa tahun hanya karena ingin memecah belah Serbia, memecah belah Yugoslavia, akhirnya mendukung kegiatan Kosovo. Sedangkan Palestina sendiri diabaikan. Jadi ini masalahnya adalah perjuangan menghadapi perjuangan kemerdekaan, bukan perjuangan menghadapi terorisme, itu saja. Penting melihat sejarah begitu ya untuk. Iya, harus lihat sejarah. Kalau enggak, bagaimana pergerakan juga Israel. Mungkin Pak Galang bisa menjelaskan soal beginian nanti. Pak Galang, kita juga yang menjadi garis bawah adalah tadi informasinya soal gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Analisis Anda begitu, biasanya dimediasi oleh pihak yang memang netral. Ini mediasi oleh Amerika Serikat. Analisis Anda seperti apa? Baik, tadi sepakat dengan disebutkan Pak Agung, ini juga ada isunya pasti tentunya Hizbullah terkait pembelaan, terkait hak Palestina juga, dan juga bagaimana ini menyangkut sejarah. Nah betul, ini saya izin menambahkan juga mungkin terkait sejarah ini, kita perlu tahu dari sudut pandang Israel. Israel ini sangat-sangat suspicious, sangat-sangat kita curiga begitu ya, adalah untuk ingin merubah atau ingin untuk kemudian menambah gitu ya, menambah luas wilayahnya di bagian utara yang notabene ada Lebanon Selatan begitu ya, sampai ke batas tertentu. Dulu ketika perang tahun 1982, ketika perang dengan Lebanon, Israel ini pasukannya IDF itu bisa mencapai batas yang kemudian ditandai dengan sungai Litani namanya. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah pergerakan IDF itu mulai pelan-pelan beranjak untuk kemudian mencapai batas yang sama, yang tentunya tidak sesuai dengan garis demarkasi yang ditetapkan PBB tahun 2000. Ketika konflik berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun tersebut selesai begitu tahun 2000, kemudian Israel dipaksa mundur dan ditentukan garis demarkasi baru yang kita kenal istilahnya blue line, gitu ya, garis biru atau blue line. Nah,
ketika kemudian ada urgensi untuk kemudian memerangi Hizbullah, kemudian menambah jarak atau menambah luas wilayah coverage wilayah yang bisa kemudian dijadikan pos-pos dari militer Israel sendiri, pos-pos radar untuk kemudian melacak serangan udara yang masuk atau kemudian juga pemasangan Iron Dome. Nah, mereka membutuhkan basis area yang lebih luas ke utara, sehingga bisa terjadi kemudian nanti adanya resolusi di mana wilayah yang kemarin menjadi pertempuran antara Israel dengan Lebanon, dalam hal ini dengan Hizbullah ya, dalam waktu terakhir ini adalah untuk supaya menekan aktivitas Hizbullah dan penyerangan ke Israel ini ke utara Litani River, di mana daerah dekat situ akan kemudian bisa diduduki dan diamankan oleh IDF. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika kemudian ini kita lihat juga dari kacamata bagaimana Lebanon dan Israel itu berunding, mereka tercatat tidak pernah mau berunding langsung dan pasti dengan intermediary atau dengan perantara seperti itu. Dan mungkin mediatornya saat ini adalah Amerika, yang mana hal ini tentunya akan sangat merugikan Lebanon sendiri. Terlepas dari Hizbullah itu adalah sebuah force yang kemudian dinilai sebagai proksinya Iran, kemudian kekuatan Syiah, dan mungkin tidak memiliki, tidak kemudian bisa diakses oleh pemerintah Lebanon sendiri secara kuat, tidak memiliki ties dengan Beirut atau bisa dikontrol Beirut begitu. Tapi di satu sisi ketika kemudian Amerika yang memediasi, kita tidak bisa tidak pastikan kemudian, ini pasti akan menguntungkan Israel, ini pasti akan untuk kepentingan Barat. Nah, yang dicari dari hal ini oleh Amerika, saya kira adalah bagaimana untuk kemudian membujuk atau mungkin menarik Lebanon juga terkait rekognisi formal ke Israel, yang mana pasti akan susah ya karena ada Lebanon. Tapi kita tidak bisa berbicara kalau nggak mungkin gitu. Tahun 2020 kita harus ingat, 2020 Uni Emirat Arab UAE, Uni Emirat Arab itu akhirnya mengakui juga status Israel sebagai negara berdaulat, dengan kemudian akhirnya diplomasinya aktivitasnya normal seperti Mesir ketika zaman dulu Anwar Sadat begitu ya, yang berakhir Anwar Sadat tewas begitu. Nah, kemudian Uni Emirat tahun 2020. Nah, ini mungkin adalah upaya pelan-pelan perundingan ini sebagai stepping stone untuk bisa menjadikan Israel ini memiliki rekognisi atau juga mungkin hubungan diplomatik yang normal dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Misinya mungkin seperti itu. Tapi ya kalau kita kembalikan ke sejarah tadi, mungkin pertama levelnya adalah mungkin untuk mencapai geopolitik strategi atau geographic strategical point gitu, baru kemudian ke diplomatic dan strategical point yang kemudian bisa menambah kuat posisi Israel di sana. Nah, masalah mediatornya Amerika Serikat, karena saya kira kalaupun kemudian mediatornya pihak lain, ya mereka tidak akan mau bertemu begitu Israelnya, bukan? Ketika sekarang saya sepakat dengan Pak Agung, ketika sekarang disampaikan sekarang, ya Netanyahu tahu kalau ini akan menguntungkan kami, orang Amerika yang jadi brokernya seperti itu. Oke, sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang diinginkan oleh Israel ini, terutama sebelum adanya negosiasi ataupun kesepakatan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Apakah sebetulnya kalau kita melihat sikap dari Israel, apakah Israel itu menginginkan perang terus berlanjut dengan kepentingan domestik Israel, atau justru mendukung adanya negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu? Namun kita bahas usai jeda, nanti ada rekan saya Renata Panggalo yang akan membahas lebih jelas untuk Anda di Breaking News Kompas TV.
we'll leave. Because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level. Saudara, Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Angkatan bersenjata Israel merilis rekaman operasi darat dan udara yang dilakukan di Lebanon Selatan. Serangan menargetkan posisi yang berafiliasi dengan Hizbullah. Militer Israel juga mengklaim menemukan gudang senjata dan menewaskan puluhan anggota Hizbullah. Sementara itu, saudara, sebuah roket menghantam area parkir dan merusak beberapa kendaraan di Safed, Israel Utara pada Jumat waktu setempat. Layanan darurat dikerahkan untuk mengamankan lokasi ledakan. Investigasi atas serangan yang menghancurkan sejumlah kendaraan di Israel masih dilakukan. Sementara itu, warga Beirut, Lebanon turun ke jalan memprotes rencana negosiasi Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam dengan Israel. Menurut rencana, negosiasi pertama akan digelar di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa waktu setempat. Pertemuan akan membahas gencatan senjata antara Lebanon dan Israel yang dimediasi Amerika Serikat. باكستان والمقاومة. لبنان الحكومة اللبنانية ضد الشعب اللبناني. الدليل على ذلك من السنة ونص ونحن تقتل أطفالنا وشيوخنا ومشايخنا. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim Lebanon menghubungi Israel bulan lalu untuk negosiasi perdamaian langsung. Klaim tersebut disampaikan pada Sabtu waktu setempat atau tepat saat proses perundingan Amerika Serikat dan Iran di Pakistan. הזאת שהפגנו, לבנון פנתה אלינו בחודש האחרון, פנתה כמה פעמים, להתחיל בשיחות שלום ישירות. זה עוד לא קרה לנו בהיסטוריה. בעצם זה קרה פעם אחת לפני עשרות שנים. אבל עכשיו הם פנו אלינו, ואני אישרתי את זה, כפוף לשני דברים. אנחנו רוצים להגיע לפירוק חיזבאללה מנשקו, ואנחנו רוצים הסכם שלום אמיתי, הסכם שלום שיחזיק מעמד לדורות. Pemerintah Lebanon berniat hentikan perang dengan Israel. Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam bilang Lebanon berkomitmen untuk mengakhiri perang melalui jalan negosiasi demi melindungi rakyat Lebanon dan mencegah korban semakin bertambah. ففي الحرب الأهلية تقاتل بعضنا مع البعض ودفع الجميع الثمن. أما اليوم فالمطلوب أن نقف جميعا مع بعضنا البعض لا بعضنا في وجه بعض وأن نحسن الداخل ونمنع الفتنة أو التهديد بها أو التهويل بالحرب الأهلية وكأننا لا نعرف أثمانها. أشعر بوجع الأم التي فقدت ابنها المقاتل على الجبهة، كما أشعر بوجع الأم التي فقدت طفلا لم يختر هذه الحرب ولم يطلب سوى أن يعيش. أعلم أنكم جميعا تتألمون أكثر مما يحتمل، ومنذ زمن طويل فإننا مستمرون بجهودنا لوقف الحرب، وفي مقدمتها المبادرة التي قدمها فخامة الرئيس للتفاوض لوقف الحرب وتمكين مؤسسات الدولة الشرعية من القيام بدورها الكامل في حماية لبنان واللبنانيين جميعا.
وأدعوكم جميعا إلى التمسك بما يجمعنا حماية لوطننا ولمستقبل أبنائنا، فلنواجه معا الأخطار المحتقة بنا بالعقل والوحدة والمسؤولية الوطنية. Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance meninggalkan Pakistan setelah perundingan damai dengan Iran tak mencapai kesepakatan. J.D. Vance pulang ke Washington DC tanpa membawa hasil kesepakatan setelah 21 jam bernegosiasi dengan Iran. J.D. Vance mengatakan Iran tidak berkomitmen untuk meninggalkan senjata nuklir. Penolakan Iran terhadap syarat yang diajukan oleh AS dianggap sebagai hal yang buruk bagi Teheran. Delegasi Iran juga sudah meninggalkan Pakistan pasca perundingan dengan Amerika Serikat gagal mencapai kesepakatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghei, mengungkapkan Iran dan AS telah mencapai kesepakatan dalam beberapa hal, namun tidak pada 2 atau 3 isu penting. Diyakini isu nuklir Iran dan Selat Hormuz yang masih belum menemukan kesepakatan. Dan saudara, kita lanjutkan perbincangan dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio ada Marsma Purnawirawan Agung Sasongkojati dan melalui sambungan daring dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso. Saya ke Pak Agung terlebih dahulu. Pak, tadi juga sudah sempat ditanyakan oleh rekan saya sebelumnya ini mengenai Israel. Sebenarnya kalau kita lihat ada tidak sih Pak itikat untuk bernegosiasi, karena kita lihat ada rekaman penyerangan itu lagi kan Pak? Jadi begini, negosiasi yang dilaksanakan Israel adalah negosiasi untuk kasus pada saat ini. Tetapi kita tahu bahwa Israel itu selalu menolak negosiasi untuk hal yang lain, khususnya soal Palestina, soal hak-hak rakyat Palestina untuk mendapatkan negara sendiri. Nah, itu menjadi cikal bakal daripada persekutuannya, permusuhannya dengan Hezbollah, dengan Hamas, dengan faksi-faksi yang lain, karena pertentangan atau permusuhan ini terlaksana akibat tidak dikabulkannya semua resolusi yang menjamin rakyat Palestina untuk mendapatkan hak-hak sebagai negara yang berdaulat, yaitu di tepi barat dan di Gaza. Nah, setelah itu terjadi perlawanan terjadi bentrok. Israel menekan dengan senjata, dibalas dengan senjata. Akhirnya bolas balas. Nah, sekarang yang terjadi adalah Israel menganggap bahwa ini harus gencatan senjata untuk kasus yang sekarang, tapi kasus yang di depan atau kasus yang terdahulu seperti dengan Palestina belum terjadi. Jadi percuma juga untuk melaksanakan perdamaian sekarang, tetapi masalah utamanya tidak ini. Jadi ya statusnya nanti hanya gencatan senjata. Tapi perdamaian sendiri tidak tercapai karena tujuan pokok yaitu terbentuknya negara Palestina yang lepas daripada penjajahan Israel ataupun pendudukan Israel itu belum terjadi. Dan tidak pernah ada satu resolusi pun yang melepaskan hak Palestina untuk berjuang baik dengan perjuangan bersenjata atau diplomasi. Kalau perjuangan diplomasi ditekan tidak dapat tempat, perjuangan bersenjata ditekan dengan alasan terorisme. Nah, sekarang kita balik lagi. Kalau betul-betul ingin berdamai ini ya asal muasal permusuhan ini atau tidak adanya perdamaian ini harus juga ditelusurin. Nah, yang diminta oleh Israel jelas adalah hanya pemberhentian permusuhan saat ini saja yang terkait dengan tembak-menembak, tapi tidak menyelesaikan cikal bakalnya yaitu masalah utamanya yaitu soal kemerdekaan bagi Palestina. Ya, jadi kalau kita bicara soal ini, Israel selalu sekarang dia menggunakan kekuatan yang besar untuk menekan, memaksa orang, kamu pilih menderita atau kamu pilih berhenti. Jadi pilihan dan ini dia semua pelanggaran daripada proporsionalitas, pelanggaran daripada peraturan hukum perang dan segala macam ini tidak sesuai, tetapi dia dilindungi oleh vetonya Amerika. Akibatnya ada satu pihak yang bebas untuk melaksanakan semua kegiatan dengan melanggar hukum, tetapi selalu dibela dalam sidang Dewan Keamanan dengan veto Amerika. Artinya praktis tidak fair ini. Sementara untuk Palestina sendiri tidak ada satupun yang bisa membela memang dengan kondisi dia dalam pendudukan dari Israel. Jadi semua harkat, martabat, aturan, regulasi itu bagi Israel tidak berlaku selama kepentingan Israel tidak diakomodasi. Nah, itu kan tidak fair. Perundingan tidak fair dari asalnya karena tidak membahas
cikal bakal daripada apa permusuhan atau konflik yang terjadi. Oke, sulit kita optimis dengan perundingan yang akan terjadi di Washington apabila tidak menyentuh akar masalahnya itu ya Pak. Nah saya mau ke Mas Galan nih. Mas Galan kan nanti akan bertemu di Washington besok nih. Kira-kira pertemuan yang diinisiasi AS ini setelah berunding antara dengan Iran juga, apa yang bisa diharapkan dari pertemuan dari Israel dan Lebanon? Yang pertama pastinya akan mengarah ke gencatan senjata juga antara Israel dan Hizbullah begitu ya, dalam hal Lebanon, dalam konflik yang sedang saat ini terjadi begitu. Tapi kemudian juga seperti yang saya sampaikan sebelum jeda ya, apakah kemudian Israel melihat hal ini sebagai peluang untuk bisa stretching demand dari apa yang ingin mereka sepakati atau syarat-syarat kesepakatan untuk perdamaian, mereka mungkin ada stretching demand yang mungkin bisa sampai ke disarmamen Hizbullah, kemudian bagaimana seharusnya pemerintah Lebanon bisa lebih berkuasakan wilayah perbatasan di selatan, di Lebanon Selatan dan lain sebagainya, yang tentunya akan sangat menghambat kesepakatan yang bisa terjadi begitu, karena kalau sudah masuk ke isu disarmamen Hizbullah, kemudian juga bagaimana IDF juga akan bisa lebih merangsek ke utara misalnya, atau mungkin mendekati daerah-daerah sengketa yang sudah ada dari tahun 2006 seperti Sipa Farm dan lain sebagainya. Ini menjadi hal yang sangat kompleks. Perlu kita ketahui sebenarnya permasalahan ini, selain tadi saya juga sepakat dengan Pak Agung, isunya ini juga isu terkait Palestina, kemudian proksi Hizbullah ke Hizbullah sebagai proksinya Iran dan sebagainya. Ini juga nyenggol atau kemudian berakar begitu dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1701 tahun 2006 yang memang mengakhiri konflik antara Hizbullah dan Lebanon, Hizbullah dan juga Israel waktu itu, Hizbullah dan Lebanon terhadap Israel waktu itu ya. Setelah tahun 2000 Israel mundur, kemudian disepakati garis demarkasi, tapi masih ada istilahnya konflik-konflik di perbatasan yang sebelumnya Israel mengokupasi wilayah itu dari tahun 70-an akhir, 82 bahkan sampai tahun 2000, akhirnya mereka mundur, tapi kemudian konflik perbatasan dan sampai sekarang begitu. Ketika ada konflik dengan Iran, kemudian juga pasti ada sangkut pautnya dengan isu Palestina, tentunya pasti akan ada gesekan dan bahkan juga bentrokan lagi di perbatasan. Nah, yang ingin kemudian dicapai Israel bisa bervariasi dalam hal ini untuk perundingan besok. Tadi sama, yang utama pastinya gencatan senjata untuk situasi saat ini begitu, tapi kemudian juga bisa bertambah dengan mereka doubling down untuk istilahnya kemudian melihat gelagat dari pemerintahan di Lebanon sendiri, di Beirut sendiri, yang kemudian ingin memastikan perdamaian yang mungkin long lasting begitu, bisa jadi Israel memainkan sesuatu yang lebih besar, dalam artian mereka meminta rekognisi yang paling ultimate, sehingga kemudian Hizbullah akan mendapatkan tekanan dari pihak-pihak sendiri gitu, dari pihak Lebanon dan juga mungkin negara lain yang sudah mengakui Israel di satu sisi, tapi juga ditambah dengan bagaimana Amerika juga memainkan perannya di sini sebagai negosiator, sebagai mediator, sebagai broker dari kedua belah pihak, yang saya kira akan sangat menjadi turning point. Bagaimana seharusnya perundingan yang bisa kita harapkan fair, kelihatannya kok jadi lebih berat sebelah ke Israel, meskipun belum terjadi, tapi kita bisa melihat dalam hal ini Lebanon mengalami kerugian posisi. Jadi untuk bargaining posisinya nanti mungkin tidak bisa sangat terlalu kuat. Mereka dinilai yang mau damai, di framing oleh Israel, Lebanon yang kemudian memohon untuk pengen damai, sudah menghubungi Israel. Padahal sebenarnya kita belum tentu bisa hal tersebut terjadi. Bisa jadi memang Hizbullah tetap masih ingin pertahanan wilayah, atau mungkin masih ingin menekan bagaimana Israel advancing ke utara itu. Tapi ya karena narasinya dibuat seperti ini, ya kita harus selalu harus selalu aware akan framing Israel ini. Harus selalu dicermati bagaimana outcome-nya nanti negosiasi yang akan terjadi antara Israel dan Lebanon esok hari di Washington begitu. Saya juga ingin membandingkan nanti dengan Pak Agung, ini outcome antara Iran AS dan Israel Lebanon, yang mana yang realistis, tapi usai jeda tetap di Breaking News Kompas TV, saudara. We'll leave because there's no reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, oh, it's unsafe. What are the circumstances where you'd send in ground troops? How are you thinking about that? I would say if we ever did that, they would be so decimated that they wouldn't be able to fight at the ground level.
Saudara, kita langsung lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Agung yang hadir di studio. Pak Agung, tadi juga saya sudah kasih tahu dikit ya apa yang saya mau tanyakan. Ini terkait dengan bagaimana kita bisa membandingkan outcome antara perundingan AS Iran dan Lebanon Israel. Ini kan yang nanti akan menginisiasi perundingan juga Amerika Serikat ya Pak. Nah, kira-kira dari perundingan ini sebenarnya akan membuahkan angin segar atau justru malah memperkeruh dari konflik antara AS Iran? Jadi ada dua perundingan meskipun gagal tapi kan ada gencatan senjata ya. Jadi gini, pada saat gencatan senjata itu sudah disebutkan agar Iran melepaskan dukungannya terhadap proksinya. Nah, dalam rangka gencatan senjata yang sama, Iran mengatakan, oke, baik kita berunding, tapi tolong proksi saya jangan diserang. Nah, bagaimana bisa Iran diminta untuk menghentikan serangan ke Israel, menghentikan membuat proksinya tidak lagi disupport sama dia. Di sisi lain proksinya tetap diserang, kan itu nggak fair. Iran tidak menyerang Israel, kemudian di sisi lain Iran minta supaya Israel tidak menyerang proksinya. Itu kan suatu hal yang ini. Nah, jadi memang gini loh, Amerika itu, jadi Israel itu berperilaku sebagai serifnya Amerika atau sebagai tangan kanan Amerika di Timur Tengah dengan menggunakan kekuatan Amerika, dan semua veto yang didukung Amerika membuat dia seolah-olah bisa melakukan apapun tanpa hukuman, tanpa punishment. Namun ada saatnya di mana Amerika itu kepentingan nasional lebih penting dari Israel. Itu pada saat Amerika nanti terkena masalah dengan ekonominya yang terganggu akibat Hormuz tidak lancar difungsikan, maka pada saat itulah nanti Amerika, khususnya dalam ini pemerintahan Presiden Trump atau rejim Trump, ini dia harus milih. Dia dukung kepentingan Israel dengan semua tekanannya ke Iran yang dasarnya adalah kepentingan Israel dan sedikit kepentingan Amerika, atau dia mendukung kepentingan Amerika yang mengharuskan Amerika berhubungan baik dengan Iran. Jadi kepentingan Amerika itulah hubungan baik sama Iran. Seperti halnya dia berhubungan baik dengan Jerman di Eropa, ekonomi terbesar di Eropa, berhubungan baik dengan Jepang di Asia yang tadinya adalah yang terbesar di Asia. Sekarang sangat wajar bila Amerika berhubungan baik dengan Iran sebagai yang terbesar di Timur Tengah ya, kekuatannya terbesar, potensi terbesar. Namun masalahnya dia punya anak ataupun anak asuh yang namanya Israel yang dipaksakan untuk menjadi besar. Dengan segala konsekuensinya, karena dia tidak besar maka dia harus menggunakan kekuatan militer dan kekuatan lainnya untuk bagaimana caranya bisa menang dengan tidak normal, bisa unggul dengan tidak normal, menggunakan tekanan, menggunakan paksaan, menggunakan lobby, bujukan, rayuan dan segala macam yang ternyata sekarang ini mulai runtuh. Pada saat dugaan mereka bahwa perang berlangsung cepat, dengan cepat dan Iran segera bisa mengakomodasi kepentingan Amerika plus Israel, ternyata tidak bisa, dan malah justru Amerika yang hegemoninya ataupun tingkat dominasinya di Timur Tengah mulai tergerus dengan hancurnya semua pangkalan militernya, dengan bisnisnya banyak yang rusak, kacau, dengan banyak negara-negara Amerika harus pergi dari Timur Tengah, dan banyak hal lain yang justru malah membuat Amerika berkurang dominasinya dan tidak dipercaya oleh negara-negara yang tadinya dilindungi. Contohnya, begitu selesai perundingan yang gagal ini, langsung sebagian daripada skadron-skadron Pakistan itu menuju ke Saudi. Kenapa? Ternyata Saudi mungkin lebih merasa nyaman, aman kalau yang membantu malah orang Pakistan. Tidak lagi tergantung pada Amerika, karena dia tahu Amerika tidak berdaya dan malah justru membuat jadi membalik itu menjadi buah si makalama bagi si Saudi kalau menggunakan Amerika. Malah dia sekarang lebih pada perjanjian dengan Pakistan yang beri payung nuklir pada Saudi kalau ada apa-apa. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan kepada Amerika turun, dan masyarakat Arab sendiri di sana udah ngelihat betapa tidak berdayanya Amerika menghadapi serangan balik dari Iran. Jadi yang kita lihat lagi ada perundingan, inilah perundingan di mana Amerika dengan posisi sudah lebih lemah. Tentu dia harusnya tahu diri dengan menerima itu. Tentu bisa dinegokan dengan Iran gimana caranya biar nggak kelihatan nyerah, kalah. Tetapi bukan dengan tetap mengancam-ngancam seperti ini. Jadi memang sekarang yang menjadi liability Amerika namanya Trump. Presiden Trump ini adalah liability bagi Amerika yang tidak membuat Amerika jadi kuat, malah Amerika setiap tindakannya atas suatu membuat Amerika lebih lemah dan akan merusak negosiasi sebagai negara yang normal di masa depan. Oke, baik. Jadi kita tunggu saja, Pak, bagaimana nanti negosiasi antara Lebanon dan Israel yang nantinya akan di Washington DC. Sepertinya kita
sudah ada gencatan senjata sepertinya Pak, tapi memang kalau kita lihat tidak adil begitu ya apa yang diminta oleh Amerika Serikat kepada Iran. Dan kami tutup Breaking News Kompas TV. Terima kasih banyak pandangannya Pak Agung yang sudah bergabung di studio dan juga Mas Galan, dosen ilmu HI UNS yang sudah bergabung di Kompas TV. Terima kasih. Kami tutup Breaking News Kompas TV. Saya Ranata Panggalo. Terima kasih, sampai jumpa.